Shalom, selamat siang Mama. Perkenalkan, nama saya Gilbert Krenpala dari kelas 12 IPA 2 SMA Swasta Kristen Waika Bubak. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sumber, manfaat, serta bahaya dari 6 jenis radiasi elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya serta frekuensinya. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan atau bersumber dari elektron pada kawat penghantar yang mana nantinya ini akan menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio ini nantinya akan dipancarkan oleh antena pemancar yang disebut dengan transmitter dan diterima oleh antena penerima yang disebut dengan receiver. Manfaat dari gelombang radio. Gelombang radio memiliki manfaat secara umum, yaitu untuk melakukan pembicaraan atau komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Komunikasi jarak jauh yang digunakan ini yaitu seperti komunikasi antara pesawat dan kapal, kemudian pengiriman pesan oleh kapal selam, dan siaran televisi. Selain manfaatnya, gelombang radio juga memiliki bahaya. Bahaya dari gelombang radio yang pertama dapat menyebabkan terjadinya kanker. Yang kedua, dapat menyebabkan masalah pada mata seperti katarak dan juga dapat menyebabkan masalah pada testis. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan nyeri sekitar kepala, tenggorokan, telinga, dan lain sebagainya akibat sering terpapar gelombang radio. Yang kedua, sinar inframerah. Sinar inframerah bersumber atau dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom akibat dipanaskan. Atau dengan kata lain, sinar inframerah dapat dihasilkan oleh sesuatu hal yang panas, seperti sinar matahari atau permukaan-permukaan benda yang panas. Sinar inframerah memiliki manfaat. Manfaat yang pertama yaitu dapat digunakan untuk terapi dalam menyembuhkan cacar atau encok. Biasanya ini digunakan pada alat pijat. Kemudian yang kedua, sinar inframerah dapat digunakan untuk remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Serta yang ketiga, sinar inframerah dapat digunakan untuk CCTV atau teleskop pada bidang militer dalam menerawang pada keadaan gelap atau malam hari. Selain manfaatnya, sinar inframerah memiliki bahaya. Bahayanya yaitu yang pertama dapat menyebabkan kanker kulit, kemudian dapat menyebabkan kulit menjadi gelap, melepuh bahkan terbakar. Serta yang ketiga dapat menyebabkan kerusakan pada mata jika terpapar dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, cahaya tampak. Cahaya tampak dapat bersumber atau dihasilkan dari uraian sinar matahari dan lampu yang dapat langsung dilihat oleh mata. Cahaya tampak ini biasa kita kenal dengan Meiji Kuhi Binio. Nah, selanjutnya manfaat dari cahaya tampak. Cahaya tampak ini biasanya digunakan sebagai sinar laser, yang mana sinar laser ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, untuk pengelasan dan pemotongan benda, serta juga untuk menyalurkan suara dan sinyal gambar melalui serat optik. Nah, selain manfaatnya tadi, cahaya tampak juga ini memiliki bahaya dan dampak yang buruk. Nah, bahaya ini yang pertama yaitu dapat menyebabkan perubahan pada warna kulit seperti bercak hitam. Dan juga yang kedua dapat menyebabkan gangguan pada mata. Kenapa? Karena cahaya tampak ini memiliki silau. Nah, jika terkena terus-menerus cahaya tampak ini, maka serat-serat optik pada mata ini akan terusak dan menyebabkan gangguan pada retina mata sehingga mata bisa menjadi rusak. Dan yang ketiga, bahaya dari cahaya tampak ini yaitu dapat terjadi kerusakan pada DNA melalui timbulnya oksigen reaktif. Yang keempat, sinar UV atau ultraviolet. Sinar UV dapat bersumber atau dihasilkan dari atom atau molekul dalam nyala listrik. Dan juga sinar ini dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Nah, sinar UV ini memiliki manfaat. Manfaatnya yang pertama dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri. Yang kedua dapat digunakan untuk mengecek keaslian uang pada dunia perbankan. Serta yang ketiga dapat juga digunakan untuk membantu pertumbuhan vitamin D pada manusia. Nah, selain manfaatnya yang beragam, sinar UV juga ini memiliki dampak yang buruk dan memiliki bahaya. Nah, bahayanya yaitu yang pertama, jika terkena dalam waktu yang cukup lama, dapat menyebabkan kanker kulit, dapat menyebabkan katarak mata, dan dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu juga, sinar UV ini memiliki dampak yang buruk terhadap tanaman, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman yang lambat, bahkan tanaman bisa menjadi kerdil. Yang kelima, sinar X.
Sinar X bersumber atau dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Atau sinar X ini juga dapat bersumber dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumpuk logam. Sinar X ini sendiri memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan kita, yaitu yang pertama, sinar X ini dapat digunakan untuk memotret organ dalam tubuh kita atau memotret tulang, atau yang biasa kita kenal dengan fotoronsen. Selain fotoronsen, sinar X ini juga dapat berfungsi untuk mengecek barang, seperti mengecek kualitas atau kecacatan dari suatu barang. Selain manfaatnya tadi, sinar X juga ternyata dapat membahayakan kita. Bahaya dari sinar X yang pertama, yaitu jika terlalu sering terkena tubuh kita, dapat menyebabkan mutasi DNA atau perubahan DNA. Nah, perubahan DNA inilah yang nantinya akan menyebabkan berbagai penyakit, contohnya seperti kanker. Nah, selain kanker tadi, sinar X ini juga dapat menyebabkan pusing-pusing, mual, diare, atau bahkan menyebabkan kita pingsan atau ketidaksadaran diri. Yang keenam, sinar gamma. Sinar gamma dapat bersumber atau dapat dihasilkan dari radioaktif alami seperti gas karbon, tetapi juga dapat dibuat atau dihasilkan oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan mesin khusus dan bahan radioaktif seperti polonium, radium, kobalt, dan iridium. Nah, sinar gamma ini memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan kita. Yang pertama, untuk sterilisasi alat peralatan rumah sakit. Yang kedua, untuk sterilisasi bahan makanan kaleng. Dan juga yang ketiga, digunakan untuk terapi kanker. Dan yang keempat, digunakan untuk alat pemindai seperti CT scan. Nah, selain manfaatnya tadi, sinar gamma ini juga dapat berbahaya. Bahaya dari sinar gamma ini yang pertama, yaitu dapat menyebabkan kanker. Kanker dapat terjadi jika sinar gamma ini digunakan dalam dosis yang berlebihan atau digunakan dalam waktu yang lama. Selain kanker tadi, sinar gamma juga ini dapat menyebabkan rambut rontok, pusing, mual, dan perdarahan pada saluran pencernaan. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai sumber, manfaat, serta bahaya dari 6 jenis radiasi elektromagnetik. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, selamat siang, dan shalom.